menginginkan kiblat itu dipindah, ternyata isunya nggak karuan. Dan yang kedua, Allah perintahkan juga zakat di tahun yang sama, di bulan yang sama Ramadan itu. Ya. Dan zakat itu kan mengeluarkan harta itu, ya, kalau hitungnya gampang. Ya, zakat itu hitungnya gampang ya. Sekarang udah banyak aplikasi, tinggal masukkan atau kita berapa. Yang susah itu kan mengeluarkannya. Ya. Innal insana bil khairi lasyadid. Manusia itu bakhil, manusia itu pelit. Dan pada tahun yang sama Allah perintahkan kepada kaum muslimin itu jihad fisabilillah. Jihad pertamanya kaum muslimin itu di bulan Ramadan. Gabung ya. Kalau Ramadan puasa Ramadan itu turun di bulan Syaban. Syaban enggak sirah ya. Syaban, kemudian kewajiban puasa di bulan Syaban, lalu kemudian kaum muslimin melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi kurang lebih ada persiapan 1 bulan lah. Jadi memang perlu tahun Ramadan, perlu diingatkan lagi tentang keutamaan Ramadan supaya ada persiapan. Sahabat juga diperintahkan untuk puasa Ramadan di bulan Syaban, tapi bulan Syaban Ramadan turun kemudian ayat yang 4 tadi. Pertanyaannya gimana para sahabat itu bisa melaksanakan syariat itu langsung sekaligus itu? Ya, jawabannya mungkin dalam sejarah kita bisa lihat bagaimana Rasulullah berhasil membangun fondasi bangunan berapa lantai tadi? Mungkin 3 lantai, 3 atau 4 lantai? 3 lantai. Bayangkan bangunan 3 lantai ini kalau fondasinya nggak kuat, ya, ambles itu. Itu sama dengan anak-anak kita. Kalau kita ajarkan harus begini, jangan begini, jangan begitu, tapi tidak dibangun dari kecintaan, ya, tidak diawali dengan keimanan, kecintaan terhadap syariat, ambles anak-anak gitu, ya. Jadi bangunan yang rapuh. Maka kalau kita perhatikan ayat ini satu persatu, maka kita merasa terpanggil dengan ayat ini. Harusnya kita itu bangga dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian itu beriman. Aku panggil dengan panggilan yang sayang. Kalau panggilan sayang, pasti berikutnya itu sesuatu yang baik. Jadi kutiba alaikumusiyam itu bukan beban, tapi kutiba alaikumusiyam itu seperti kita dapat hadiah. Ya, ini aku berikan hadiahkan kepadamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu apa? Melaksanakan yang diperintahkan, melaksanakan yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Nah, definisi umumnya begitu. Ya, tapi para ulama di antara para sahabat Imam Khattab radhiyallahu anhu itu menggambarkan takwa itu kan asal kata bahasa Arabnya dari kalimat apa? Waqo yaqi, ya, masdarnya itu wikoya. Wikoya itu apa? Menjaga. Ada ayat anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi sebenarnya bertakwa itu adalah berwikoya, memiliki penjagaan. Jadi orang yang bertakwa itu upaya dia taat kepada Allah itu lebih banyak preventifnya. Maka Umar bin Khattab menggambarkan orang yang bertakwa itu, ya, seperti dia melangkah, ya, kemudian di tempat-tempat yang disitu banyak juri. Ya. Jadi dunia ini hari-hari yang ada yang kita jalani ini mulai dari bangun pagi, kemudian kita beraktivitas, berangkat ke kantor, ke pasar, ke mana, balik lagi ke rumah, sampai kemudian kita istirahat, tidur lagi, itu semuanya ada ranjaunya di sini. Ya, bayangkan kalau kita jalan, depan ada ranjau, depan ada duri, kira-kira gimana? Pasti kita akan melihat nih, kaki itu ditempel di mana? Jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Dan itulah inti daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senantiasa menjaga. Apa yang dia jaga? Tutup katanya dijaga. Apa yang dia jaga? Langkah kakinya dijaga. Apa yang dia jaga? Tangannya dijaga. Tangannya banyak sekali. Mungkin pakai tanda tangan atau apa gitu ya. Dan inti daripada orang-orang yang bertakwa itu ada orang yang senantiasa menjadi bertakwa itu bukan, ya, meskipun bertaubat itu pahalanya besar, ya, tetapi seharusnya sebelum kita terjerumus, orang-orang yang bertakwa itu senantiasa menjaga. Itu makna dari kalimat la'allakum tattaqun. Meski demikian, karena kalimat
mudah-mudahan. Nah, itu dalam bahasa Arabnya itu dia adalah hikmah. Hikmah itu kadang didapat, kadang tidak. Jadi ada ruhnya gitu. Jadi orang yang paling berhasil, kalau tadi bahasanya optimal. Apa optimal puasa? Optimal puasa itulah ruhnya dapat, hikmahnya dapat. Untuk apa sih kita puasa? Jawabannya la'allakum tattaqun. Untuk apa kita sholat? Ya, selain untuk beribadah kepada Allah, benar jawabannya. Tetapi ada ruh di balik sholat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi orang yang senantiasa mengoptimalkan sholatnya itu adalah orang yang senantiasa menjaga dari perbuatan yang keji dan munkar. Untuk apa zakat? Ya, membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka zakat mereka yang dengan zakat itu bisa menyucikan mereka. Bukan menyucikan harta ya. Tutahhiru, menyucikan. Hum itu apa? Mereka. Bukan menyucikannya dalam arti menyucikan harta, bukan. Zakat itu bukan menyucikan harta, tetapi menyucikan jiwa mereka. Karena harta yang kita zakati itu bukan harta haram ya. Jadi jangan salah konsep bahwa zakat itu membersihkan harta kita yang haram. Kalau harta yang haram itu bukan dibersihkan, dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, itu ya. Kalau punya orang itu bukan dizakati membersihkannya, tapi dikembalikan kepada pemiliknya. Zakat itu adalah harta yang bersih. Harta kita sudah bersih, kemudian kita berikan untuk membersihkan jiwa kita. Ya, kita yakin bahwa di situ ada hak orang lain. Makanya zakat itu ya selain membersihkan jiwa itu dalam syariat tidak boleh diberikan kepada keluarga, tidak boleh diberikan kepada orang tua karena orang tua itu bagian daripada tanggung jawab kita. Tapi harus diberikan kepada ya orang itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran. Begitu. Jadi puasaan hikmahnya, sholat ada hikmahnya, zakat juga ada ada hikmahnya ya. Dan semua sistem Islam yang lain pasti ada kemaslahatan. Nanti berbicara sistem Islam, sistem ekonomi Islam, kemudian sistem politik Islam, itu semua bagi kemaslahatan kita ya. Ma'anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Itu Umar bin Khattab itu langsung masuk Islam dengan ayat ini. Al-Quran itu datang bukan untuk menyulitkan kalian ya, tapi Al-Quran itu datang untuk menyelamatkan tadi la'allakum tattaqun. Kalau ayat ini dibaca pelan-pelan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, karena ini untuk kemaslahatan kalian. Mudah-mudahan dengan begitu kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Baru ayat berikutnya ayyaman ma'dudat ya. Dan itu adalah hari-hari yang terbatas, tidak setiap hari. Tidak seperti puasa Nabi Daud alaihissalam, sekarang puasa besok. Tidak, berikutnya puasa lagi, buka lagi, puasa lagi. Tapi kita hanya 30 hari dalam sebulan. Dalam sebulan. Lalu kemudian Allah jelaskan berikutnya itu syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Allah jelaskan tentang Ramadan. Semua ini ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dengan syariat ini bukan untuk mempersulit, tetapi Allah ingin memudahkan. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Oleh karena itu sempurnakanlah bilangannya. Harus 100%. Kalau tidak 100% sama dengan 0% gitu ya. Coba hadirkan itu supaya kita tidak ada pekerjaan. Ya, kecuali kalau kita sakit, kecuali kalau kita safar. Yang Allah minta itu walitukmilul iddata, sempurnakan bilangannya sebulan. Boleh 30 hari, bisa juga 29 hari. Setelah itulah kemudian kita bersyukur pada Allah, walitukabbirullaha. Lalu kemudian kita bertakbir. Kalau kita puasa Ramadan tuntas, enak ya takbirnya juga. Ini takbir semalam juga. Puasa takbirin apa? Nah, kemudian setelah itu la'allakum yarshudun. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kalian mendapatkan petunjuk.
Jadi akhirnya nanti itu setelah kita melaksanakan puasa itu syukur. Nah, kalau orang sudah bersyukur, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan beri lebih. Ya, kalau kita sudah bersyukur, maka Allah akan beri lebih. Apa bonusnya? Mari kita mengaji dengan Ustaz Sabiwan ini ayat puasa nih, 183 ayat puasa, 184 juga ayat puasa, 185 juga ayat puasa, 187 tuh ayat puasa juga. Ya, tapi ada 186. 186 ini ternyata bukan ayat puasa. Bonusnya ayat ini. Ya, tapi ayat tentang doa. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau katakanlah Muhammad, kalau hambaku meminta kepadaku maka katakanlah bahwa aku dekat. Ya, jadi doa ya itu menjadi amalan utama di bulan suci Ramadan. Ya, jangan sia-siakan di bulan suci Ramadan itu untuk berdoa. Fal yastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, maka ketika kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita kalau kita memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Fal yastajibuni wal yu'minu bi. Yastajibu ada kalimat ijabah. Ijabah itu kata mengabulkan ya. Tapi sebelum kita mendapatkan ijabah dari Allah ada upaya. Upayanya apa? Fal yastajibu. Ada namanya istijabah. Istijabah itu apa? Berusaha untuk mendapatkan ijabah. Ya, berusaha untuk mendapatkan ijabah. Bagaimana caranya? Ketaatan ini tiada lain supaya kita mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ayat berikutnya ayat 187 itu tentang puasa lagi. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jadi mengulang dari pertanyaan beliau, tidak tahu setelah ini ada pertanyaan lagi atau tidak ada. Pada intinya, bagaimana kemudian kita bisa optimal dalam Ramadan? Satu, ya, akan lebar kemana-mana. Satu, yang paling penting itu membukakan hati. Ya, jadi tahu pentingnya Ramadan, tahu bahwa kita sedang dimuliakan oleh Allah, sedang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita menyambut. Ya, nggak perlu dan nggak boleh pusing dengan Ramadan. Puasa Ramadan itu ya seperti sholat kan nggak ada modalnya. Apalagi puasa ada modalnya. Malah suruh tidak makan dan minum yang mungkin biasanya 3 hari sekali makan cukup jadi dua kali. Tidak perlu dibuat beban gitu. Kalau ini sudah jadi beban, berat kita ya. Yang pertama, kalau menyatakan ya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad kepada mereka, ini rahmat, ini anugerah, ini hadiah dari Allah, dan terhadap anugerah dan rahmat itu kalian bersuka cita. Yang kedua, ada poin tadi tentang doa. Ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah doa, dan doa itu kata Rasulullah al-ibadah. Ya. Doa itu apa? Otak itu apa? Otak itu kan pengendali ya. Tangan kita, kaki kita, mulut kita, telinga kita dikendalikan oleh siapa? Oleh otak. Maka sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, berdakwah kita, berjuang kita dikendalikan oleh siapa? Oleh otak. Otaknya ibadah kita apa? Doa. Ya. Jadi kalau kita itu beribadah kepada Allah tanpa berdoa, itu seperti tubuh yang tidak punya pengendali. Nah, itu nggak beres. Supaya ibadah kita tertib, hidup kita juga tertib, maka poin doa. Kemudian yang ketiga, baru setelah itu ketika kita sudah merasa senang, ketika kita sudah merasa bahwa ini adalah sesuatu yang istimewa bagi kita, maka kita juga harus mengisinya dengan yang istimewa pula. Ya. Istimewa pula, karena keistimewaan Ramadan itu sebenarnya karena kita yang mengisinya. Baru setelah itu adalah amalia. Ya, program apa? Ya, program yang tadi merupakan kebaikan. Yang kebaikan itu tidak terbatas dengan sholat, dengan puasa, yang ngumpul-ngumpul seperti tadi. Mungkin kalau ada undangan lagi nanti dari beliau ngumpul-ngumpul lagi. Yang mudah-mudahan dengan seperti itu kita termasuk orang-orang yang saling mencintai satu sama lain di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, biasanya kalau kita sudah bikin rencana, kan berikutnya tinggal apa? Tinggal praktek ya. Nah, prakteknya itu berat.
Nah, ketika prakteknya itu yang berat, sudah punya keinginan kuat, melaksanakannya susah, ada satu kunci kata Imam Ghazali kemudian. Mari kita baca beliau. Apa kata beliau itu? Wa idza lam taqdir ala qiyamil lail wala siyaman nahar. Kalau kamu sudah sulit banget untuk berpuasa, berat banget untuk bangun malam, maka kata beliau fa'lam annaka mahrumun mukabbal. Ketahuilah bahwa kamu itu sedang diikat dalam arti berarti kita punya beban. Apa yang membebani kalian? Sholat berjamaah susah pada ini Ramadan. Maka beliau kabbalatka khoti'atuka, kalian sedang diikat, dikerangkeng oleh dosa-dosa. Maka tipsnya adalah supaya kita ringan, ya, selain dari membuka hati, senang, tidak menganggap ini sebagai beban. Ya, bahkan para sahabat itu di tahun kedua itu sedang bangun negara yang salah satu resepnya adalah puasa. Kebetulan bangun negara, ya, maksudnya tahun kedua itu betul-betul sedang bikin fondasi negara, bukan lagi sedang hanya ngajarin sahabat, sedang bikin negara. Setelah itu perang Rasulullah SAW. Ternyata di situ ada puasa, ya, ada kewajiban berpuasa. Jadi doa, kemudian tadi adalah buat rencana, dan yang ketiga adalah bertobat kepada Allah. Ya, tobat itu kan minta maaf, itu dimensinya ada doa dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dosa kita pada sama. Ya, dengan kumpul begini, orang katanya tidak perlu minta maaf, ya, udah saling memaafkan. Kalau ngumpul udah pasti minta maaf, tidak perlu secara tertulis. Ada kata minta maaf, insya Allah yang punya salah atau terlibat kumpul udah langsung terkategori saling minta maaf. Ya. Jadi mudah-mudahan bagi yang ada di sini juga kita saling bermusyawarah, ya, satu sama lain. Lega, kalau kita sudah lega, Allah lega, disitulah ibadah kita menjadi ringan, insya Allah. Dan jadikan malam-malam bulan Ramadan bermuhasabah, terutama di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Ini yang terakhir ini. Sukses atau tidak bulan Ramadan itu salah satunya Lailatul Qadar. Rasul menyatakan begini, ya. Faman haramaha atau faman hurimaha faqad hurima minal khairi kulli. Ini standarnya. Siapa saja yang dicegah atau tercegah dari mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka dia sudah tercegah dari kebaikan seluruh. Ulangi kalimatnya. Siapa saja yang tercegah dari kemuliaan Lailatul Qadar, maka dia sudah tercegah dari kebaikan seluruh. Jadi kalau tiba-tiba di malam-malam Lailatul Qadar itu ngantuk banget dia, kok berat banget dia, itu bukan tidak ada asal-usul. Ya, mungkin kita setahun ini banyak salah. Mungkin ketika datang Ramadan kita biasa saja, ya, programnya hanya buka bersama, hanya begitu saja. Tidak ada program kemudian kita itu tadi betul-betul meningkatkan ketaatan kepada Allah. Maka ujungnya nanti dilihat di malam Lailatul Qadar. Faman hurimaha faqad hurima minal khairi kulli. Ini pertanyaan Ustaz, memang dapat Lailatul Qadar ada tandanya? Gimana kita mendapatkan? Yang paling mudah itu jagain 30 hari. Insya Allah kalau setiap malam dijagain dapat begitu. Ya, meskipun suka ada yang mencari tanda. Ya, memang Rasul yang mengatakan tanda-tanda itu bolehlah nanti apalagi di 10 hari terakhir, ya. Kata Sayyidat Aisyah, Rasulullah SAW di 10 hari itu apa? Satu, menghidupkan malam. Yang kedua apa? Mengencangkan sarung. Ya, buat apa dikencangkan? Supaya nggak melorot, ya. supaya nggak ada narik juga, gitu. Yang ketiga, membangunkan keluarga. Itu bisa di 3 10 hari terakhir itu nanti insya Allah. Apa tadi yang pertama? Menghidupkan malam-malamnya. Yang kedua, mengencangkan sarungnya. Yang ketiga, membangunkan. Ya. Jadi kalau ya memang berarti apalagi di sini bapak-bapak sebagai ayah atau
kemudian sebagai suami, sebagai kakek, mau bangun duluan. Gimana bisa membangunkan orang lain kalau nggak bangun duluan? Jadi urutannya tadi bangun, kencangkan ikat pinggang, baru setelah itu membangunkan. Nah, kalau sudah dapat, kalau tanda-tandanya apa? Ya kalau tanda-tanda, apalagi di sini ya, gedungnya tinggi, fotoin aja tuh. Kalau bisa setiap hari ya, 10 hari terakhir itu pagi-pagi jam 10 cekrek gitu ya. Ini namanya sinarnya masih bisa difoto, atau dia matahari bersinar tapi apa namanya tidak terlalu silau. Nah itu salah satu tanda boleh lah itu. Kalau Rasul apa namanya memberikan tanda itu nggak apa-apa, coba. Pernah Bapak Ibu habis mendapatkan malam Lailatul Qadar fotoin gitu, itu juga boleh seperti itu. Tapi yang paling penting itu adalah kita menjaga itu mungkin bagian terakhir. Dan mudah-mudahan kita tidak menyanyiakan waktu kita, karena kata Rasulullah SAW, husni Islamil mar'i tarkuhu mala, yakni di antara tanda kebaikan seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau bukan HP itu bermanfaat, peganglah. Tapi kalau dengan yang tidak bermanfaat, maka jangan dipegang. Setan gepeng ini nanti di bulan Ramadan ya, dikurangi. Mungkin itu saja. Ya, mudah-mudahan menjawab. Alhamdulillah. Jadi yang saya mau tanyakan berikutnya sudah. Wah. Jadi udah masuk semua. Terakhir yang tadi itu nyelip ayat 18. Jadi udah memang udah oleh Ustaz itu sampai terakhir. Nah berarti sekarang kita tinggal memahami atau meresapi. Satu kunci yang saya dapat dari Ustaz itu bahwa kita hidup ini harus legowo, husnudon. Kalau kita husnudon luas otak kita sendiri, karena yang berhak menjudge orang itu Allah. Kita disakiti kalau boleh disakiti orang, karena menghukumi dia bersalah itu Allah, bukan kita. Nah di situ kelegoan kerituan kita terhadap yang mendalami kita menghapus dosa itu jangan buat sendiri gitu kan. Orang belum kenal sudah dibenci. Nah, kita nggak tahu siapa benci itu kan. Jadi kita harus logo. Kalau kita logo itu nyaman gitu, nggak pusing lagi, ya kan. Semuanya yang menimpa kita itu semua dari Allah, baik buruk dari Allah. Jadi kita jangan pintar dari manusia. Karena kita adalah hamba yang punya. Semua akan dibalas, baik buruk pekerjaan kita harus dibalas oleh Allah SWT. Jadi menghadapi Ramadan itu harus berdoa juga, gitu kan? Jangan resah, ikhlas karena apa tadi bahwa ini ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Allah makin yang penuh kasih sayang kata ya dan tidak panggilan jauh. Panggilan yang jauh itu yang dia mulai apa tuh? Udah mulai menjauh lagi. Iman ada tapi amalnya belum nih. Makin jauh dipanggil tuh Allah. Yang orang sudah bertakwa dipanggil, dan orang yang sudah bermaksiat tapi dia masih muslim dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, karena masih beriman. Oh ini cepetan nih, ada hadiah dari gue ini kata Allah. Cepat coba. Makanya kan saya selalu bilang bahwa takmir masjid. Kenapa orang sudah ke masjid? Salam bilang coba umumin, ya kan? Siapa yang masuk bisa pertama subuh akan dapat amplop 3.000. 10 ke belakang 2.000, paling belakang 1.000. Benar nggak masjid? Karena mata manusia nggak mau lihat yang ada. Lu bilang surga itu indah bagi orang-orang ini. Ini hanya kesadaran orang itu sendiri. Makanya kalau orang mau ngaji, syukur alhamdulillah kalau mau ngaji tak akan dapat itu. Tapi orang yang jarang mau ngaji, itu dia bilangnya apa? Makin. Coba balasan dunia. Gua rasa kalau di akhirat tuh mau materi kalah sama kita. Coba buktiin deh kalau lo tak mau di masjid nih, lo umumin deh tuh. Penuh itu sama pertama 3.000. Dia terima langsung, kan minum manusia itu. Janji Allah tuh nanti karena nggak kelihatan oleh dia, itu manusia. Oleh karena itu ngaji menjadi penting. Ngaji paling penting. Saya merasakan tuh ketika saya masuk untuk pengajian, ya, yang memang disusun baik gitu. Kan terasa. Dulu saya, ini saya cerita tadi ya.
Dulu saya itu di Sekolah partai politik yang disebut Golkar. Pergaulan saya itu, saya ngomong orang saya gue lu ngomong gitu. Makanya begitu papa masih tahu saya ngaji, datang sama dicium tangan, dia bingung kenapa walu? Kenapa lu? Kok cium tangan gitu kan? Namanya apa ya? Pergaulan apa sih? Itu kan zaman itu kan orang sekolah itu banget itu. Nah, saya masuk ke dalam itu, tapi diangkat tuh, ngomong kasih daya tuh diangkat masuk ke pengajiannya. Memang sampai sekarang saya tekunin itu, saya ikutin. Sistematis dia soalnya. Terbuka otak kita. Saya tahu mana yang bagus, mana yang enggak, gitu kan. Sama orang tua mesti apa. Kita udah bingung, orang tua bingung. Lu kenapa ya?